Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Kali ini saya akan masuk ke Istana Ubud yang biasa disebut juga Puri Saran Agung. Banyak turis-turis luar negeri dan dalam negeri ya. Khususnya luar negeri saya lihat di sini ramai sekali. Masuk di sini tidak bayar. Di depan sini ada main gamelannya, tapi pagi ini atau siang ini tidak ada sejarah. Ini sekitar pukul 12:30 siang dan cuacanya sedikit berawan ya teman-teman. Kita akan masuk ke dalam wilayah atau kawasan istananya. Sebelum itu mohon dukungan teman-teman, klik subscribe dan video di like ya. Terima kasih. Istana Ubud menjadi salah satu tempat wisata di Bali yang sangat cocok untuk mengisi liburan panjang. Wisatawan lokal, domestik maupun wisatawan asing bisa menikmati keindahan Istana Ubud. Di sini para wisatawan juga bisa melihat Balinese Dance Royal Agung serta mencicipi makan malam di King's Palace yang akan menjadi pengalaman tersendiri. Ubud Palace atau Istana Ubud memiliki sejarah sejak abad ke-8. Pada awalnya ada seorang pemuka agama Hindu yang bernama Rsi Markandeya yang berasal dari India menyebarkan ilmu agama. Sebelum tiba di Bali, pemuka agama ini telah mengelilingi Pulau Jawa untuk menyebarkan ilmu agama. Ketika menyebarkan di Pulau Jawa, ia mendapatkan wahyu bahwa di kaki Gunung Besaki Bali terdapat 5 jenis logam sakti yang berguna. Kemudian di bawah kaki Gunung Besakilah pura Istana Ubud ini dibangun. Dari sini terdapat aliran air yang berfungsi mengaliri aliran persawahan petani. Akibatnya masyarakat yang berada di sekitar sini merasa terbantu perekonomiannya. Nah, wilayah yang ada pagarnya ini masih merupakan kediaman dari keturunan raja dan ini tidak dapat diakses oleh para wisatawan. Jadi turis-turis hanya bisa sampai di sini saja teman-teman. Menyambung sejarah tadi, inilah sebabnya Istana Ubud dihormati oleh masyarakat Hindu terutama yang berada di daerah sekitar Ubud. Puri Ubud berawal dari masa kerajaan Majapahit di abad ke-15, yaitu ketika terjadinya migrasi besar-besaran para bangsawan Jawa ke Bali. Para pendatang kemudian mendirikan kerajaan Gel-Gel di Kabupaten Klungkung dan menerapkan sistem kasta di Pulau Dewata. Sejak itu, kerajaan pun bermunculan sampai akhirnya abad 17 mulai terjadi perebutan kekuasaan dan perluasan di antara kerajaan di Bali. Di penghujung abad ke-17, terjadi konflik antara dua orang sepupu di wilayah Padang Tegal Ubud dan Taman Ubud yang membuat Raja Sukawati mengutus kedua saudaranya, yaitu Cokorde Ngurah Tabanan ke Peliatan Ubud dan Cokorde Tangkeban ke wilayah Sambahan untuk mengamankan kedua daerah tersebut dengan membangun istana. Setelah melewati pergantian raja selama beberapa tahun, puri di Ubud ini pun dibangun pertama kali pada masa pemerintahan Ida Cokorda Putu Kendall tahun 1800 sampai 1823. Sampai hari ini Puri Saran Agung digunakan sebagai tempat pelestarian budaya tradisional Bali seperti tarian dan karya sastra, sekaligus menjadi tempat tinggal Raja Ubud, Cokorde Gede Agung Sukawati dan beberapa anggota kerajaan lainnya. Ketika masuk, kita akan melewati gapura Paduk Raksa yang megah berhiaskan ornamen serta relief khas budaya Bali. Dan terdapat pula patung-patung kokoh di kedua sisinya yang menambah nilai artistik bangunan ini. Di balik megahnya pintu-pintu kayu yang berhiaskan ukiran tradisional dengan cat warna keemasan, kita melihat benda-benda berestetika tinggi serta auditorium atau wantilan sebagai tempat pertemuan. Sebagai tempat pelestarian budaya tradisional Bali, istana ini juga menggelar pertunjukan tari seperti tari Barong Ubud, Legong Mahabharata, tarian Ramayana Ballet, ataupun barong dan keris setiap malam. Nah, di setiap podium ini tidak boleh dinaikin ya teman-teman.
Nah, yang di depan kita ini adalah kursi raja beserta istrinya yang pada masa pemerintahannya sering digunakan untuk mengelilingi wilayahnya dengan cara ditandu ya teman-teman. Terlihat ukiran-ukiran di sini sangat memerlukan teknik yang seni tinggi. Bagus sekali ya teman-teman. Di sini dijaga dan sangat terawat. Saya lihat turis-turis terus berdatangan dan puri ini sudah dibuka sejak jam 8 pagi dan tidak dikenakan biaya apapun ya teman-teman, kecuali ingin menonton pertunjukan tari-tarian pada malam hari. Itu dimulai pukul 7.30 malam. Di sini saking saya senang sekali dengan bentuk-bentuk bangunan yang di sini, saya keliling berulang kali ya. Saya keluar lagi. Nah, yang di depan sini adalah spot foto yang banyak digunakan oleh turis yang menghadap ke Candi Bentarnya. Nah, jadi kalau sore dan malam di sini ada pentas tari ya. Di situ masih ada lampu-lampunya. Di sini pentas tari Bali. Ini gamelannya ada di sini. Nah, di samping ini kelihatan ada Pasar Ubud. Nanti saya akan ke sana. Ini salah satu pintu gerbangnya juga. Cakep banget ya ukirannya ya. Nah, di sini juga untuk alat musiknya. Ini. Banyak ya, komplit. Semuanya bangunannya sangat-sangat penuh dengan ukiran ya. Di sini salah satu spot yang paling disukai turis kalau ke Ubud, mampir di sini. Kalau sore dan malam di sini cukup ramai. Oke, di sini banyak yang foto-foto. Jadi karena Istana Puri ini berada di tengah kota Ubud dan pintunya terbuka lebar seperti ini dan posisinya di pinggir jalan, jadi turis-turis sangat gampang mengakses masuk ke istana ini ya. Di sebelah sini juga ada propertinya ya, mungkin untuk tari-tari kecak atau apa ya. Gamelannya, turis-turis masih terus berdatangan. Nah, di depan kita juga ada panggungnya ini. Keren sekali. Ini yang selalu kelihatan dari luar ya.
Ini dia gapuranya. Ini saya ambil dari bagian dalam, yaitu gapura Paduraksa yang sangat megah dan berhiaskan ornamen dan relief khas budaya Bali ya. Inilah suasana yang berada di depan, dan di sebelah kiri ini perempatan yang cukup ramai teman-teman. Saya jalan terus, nanti di depan sana kita belok kiri. Di depan itu adalah gedung Pasar Seni Ubud yang baru yang sudah berdiri dengan megahnya. Saat ini Pasar Seni Ubud ini sudah dibuka dan saya lihat sudah cukup ramai di sana teman-teman. Untuk liputannya ada di video saya yang berikutnya ya. Puri Saren atau Puri Ubud ini lebih ramai pada siang sampai sore dan terutama di malam hari ya. Nah, untuk informasinya juga, di depan sini ada halte bis Transmetro Dewata teman-teman, nomor keempat, yaitu dari Gor ke Ubud. Apabila teman-teman ingin menanyakan lebih lanjut, bisa di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa teman-teman. Salam.